Namaku Heni Sulistiani. Ini ceritaku. Tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku memulai semuanya selepas SMA. Melanjutkan kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. Dan tentang bagaimana akhirnya aku berada di titik ini. Menjadi kepala program studi teknologi informasi di universitas ini. Mungkin ini bukan kisah yang paling megah, tapi ini kisah yang paling berarti bagiku. Aku masih ingat rasanya dulu duduk di bangku kuliah. Bermimpi besar di balik tugas dan ujian yang tak ada habisnya. Siapa sangka, tempat yang dulu hanya sekedar kampus, kini menjadi rumah kedua yang membentukku, membesarkanku, dan mempertemukanku dengan orang-orang hebat. Kadang aku berpikir, kalau waktu bisa diputar, aku tetap akan memilih jalan ini. Sebenarnya saya itu masa kecilnya nggak punya sesuatu yang wow banget gitu ya. Bahkan saya itu nggak merasakan pendidikan taman kanak-kanak seperti anak-anak yang lain. Kemudian kalau untuk yang membentuk karakter pada saat itu ya tentunya didikan dari kedua orang tua saya, sehingga saya menjadi karakter yang seperti saat ini. Saya kan asalnya dari Pringsewu, jauh ya, butuh waktu sekitar 1,5 jam dari Pringsewu ke Bandar Lampung, dan sampai dengan SMA itu saya nggak berani kalau naik bus sendirian jauh-jauh. Jadi saya bersama dengan teman saya itu nganterin teman saya untuk daftar kuliah. Banget ya Mas Ari. Tempatmu gimana dari sini ke tadi? Jalan ke sini tadi gimana? Jalan kaki? Ya, enggak, naik angkot. Oh, pet-petan juga sama sih pasti. Ya. Panas. Hen, kayaknya setelah aku pikir-pikir, aku nggak jadi daftar kuliah deh. Hah? Soalnya ngerasa kayak belum siap aja gitu. Kayaknya kamu aja deh. Aku aja. Ya, udah, duluan ya. Udah deh, aku daftar sendiri aja. Ya, mau daftar kuliah di sini Kak? Ya. Ini untuk berkasnya. Di sini Program studi apa? program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Silakan duduk dulu. Ini untuk brosurnya. Untuk biaya pendaftarannya ada di sini. Wah, kampus ini selalu kelihatan keren tiap kali aku lewat sini. Mereka kelihatan punya arah, tujuan, dan aku pengen banget jadi salah satu dari mereka. Tapi gimana ya cara ngomong ke orang tua supaya bisa kuliahin aku di sini? Selanjutnya pada saat sudah tanya-tanya, kok saya kayaknya tertarik juga nih dengan dunia pendidikan di Teknokrat pada saat itu. Akhirnya saya di perjalanan pada saat pulang saya berpikir, bisa nggak nih orang tua saya nguliahin di sini.
Bapak lagi ngapain, Pak? Kenapa? Kayaknya Henny pengen lanjut kuliah deh, Pak. Di mana kuliahnya? Di sini, Pak, di Bandar Lampung. Kemarin Henny nemenin teman Henny daftar di sana, dan Henny lihat-lihat kampusnya bagus, Pak. Jadi Henny tertarik buat kuliah di sana. Emang berapa biayanya di sana? Sekitar 1 juta, Pak, untuk UKT-nya. Kamu yakin mau kuliah di sana? Iya, Pak, yakin. Rumah kita di Pringsewu, sedangkan kampusnya di Bandar Lampung. Bapak nggak mau ngizinin kamu ngekos. Gimana? Kamu tetap yakin? Gampang, Pak, untuk pulang perginya, nanti Henny bisa naik bis. Ya udah, kalau emang kamu mau lanjut kuliah, daftar aja. Nanti masalah biaya kamu gak usah khawatir, biar bapak yang urus semuanya. Makasih ya, Pak. Kemudian saya tadinya juga setelah lulus kuliah saya itu nggak ada niatan mau lanjut studi sebenarnya. Saya setelah lulus kuliah itu pengennya kerja, tapi karena saya melihat kondisi dari ekonomi keluarga saya pada saat itu sepertinya tidak sanggup untuk menguliahkan saya untuk lanjut studi saya, tapi dengan motivasi dari ayah saya pada saat itu, kuliahlah kamu, katanya, meskipun bagaimanapun pendidikan harus tetap dilanjutkan, kemudian bagaimanapun nanti ayah akan mencari dana untuk lanjut studi. Dan paling spesial banget itu ya kedua orang tua saya dan bapak saya tadi itu yang benar-benar mengusahakan gimana anaknya ini bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik dan lebih daripada bapaknya, daripada orang tuanya gitu. Bapak saya hanya lulusan SMA, kemudian ya pengen supaya anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan lebih layak dibandingkan kedua orang tuanya. Kadang aku iri sama laut, tenang, luas, gak mikirin besok mau jadi apa. Aku masih bingung antara kuliah atau kerja, tapi dua-duanya gak gampang. Kuliah, pengen, tapi ragu, atau cuma buang waktu dan biaya. Kerja, udah nyoba, tapi ditolak terus. Kadang aku mikir, mungkin aku gak cukup pintar, atau gak cukup beruntung. Tapi aku capek mikir terus. Sekarang cuma pengen satu hal, jalan pelan gak apa-apa, asal gak diam di tempat. Oke, kalau tantangan terbesar sih sebenarnya kayaknya nggak ada ya. Dari saya kuliah D3 sampai dengan alhamdulillah lulus S3 kemarin, tidak ada tantangan yang sangat berarti. Semuanya saya bisa lewati tantangan-tantangan
tersebut. Mulai dari kuliah D3 yang saya memang harus pulang pergi ya dari Pringsewu ke Bandar Lampung. Jadi pernah ada cerita saya kuliah jam 7 pagi itu, jadi saya setiap habis subuh itu pasti sudah nyari bus gitu, udah ngetem duluan di pinggir jalan gitu, subuh-subuh udah masih gelap gitu kan, saya dianterin sama bapak saya nyari bus, kemudian sampai di sini tuh saya pasti telat kalau kuliah jam 7 kan. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saya tadi kuliah di 3 di tahun 2004, saya ingatnya 2024, masih muda banget ya. Dari 2004 saya kuliah di 3, kemudian pada saat kuliah di 3 di semester 5 kalau nggak salah, saya mulai melamar jadi asisten dosen pada saat itu. Itu juga sebenarnya saya ini kan dulunya orangnya introvert ya. Saya di SMA itu punya temen yang minim banget. Bahkan pada saat kuliah ya teman saya hanya bisa dihitung dengan jari gitu yang deket gitu. Saya sebenarnya tidak, waktu itu saya nggak berminat sekali untuk menjadi seorang asisten dosen. Ada lowongan asisten dosen, saya di rumah saya cerita dengan bapak saya, Pak ada lowongan nih asisten dosen gitu. Kemudian bapak saya, ya udah ngelamar aja, kenapa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk pada pagi hari ini, karena dosennya berhalangan hadir, jadi saya menggantikan kelas pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu lalu, dosennya membahas apa ya? Nah, jadi pertemuan pagi ini saya akan memberikan tugas tentang pembuatan surat masal. Boleh kalian membuka aplikasi Word-nya terlebih dahulu. Oke, ini kalau waktu bisa diputar kembali ya ke beberapa puluh tahun yang lalu gitu, saat saya masih muda, masih semangat membara gitu.
saya ingin menasihati bahwa jangan pernah menyia-nyiakan waktu ya, karena waktu itu sangat berharga, waktu itu tidak bisa diulang kembali, waktu itu tidak bisa diputar. Jadi ya itu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Itu saja pesan untuk diri saya sendiri. Setiap perjalanan punya awal yang sederhana, dan setiap keraguan adalah bagian dari proses menemukan arah. Bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan. Hari ini, aku berdiri bukan karena aku tak pernah jatuh, tapi karena aku memilih untuk bangkit setiap kali terjatuh. Bagi mereka yang sedang bingung menentukan arah, ingatlah, tidak apa-apa ragu, asalkan jangan berhenti. Karena masa depan tidak dimiliki oleh mereka yang paling tahu, tapi oleh mereka yang terus mau belajar. Dan semoga kisahku bukan hanya menjadi cerita, tapi menjadi cermin bahwa semua orang bisa, selama mereka mau berjuang. Untuk para mahasiswa teknokrat khususnya yang memang bercita-cita untuk sukses di dunia teknologi informasi, ya tetap berfokus pada pengembangan diri yang memang berkelanjutan, kemudian jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, kemudian terus belajar untuk menguasai teknologi baru, jangan menyerah, kemudian manfaatkan peluang-peluang yang ada, kemudian update terhadap informasi-informasi kekinian tentang teknologi informasi. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terkini. Kemudian ikutlah berbagai kegiatan pelatihan yang memang difasilitasi dan disediakan gratis oleh teknokrat, oleh ketua program studi atau oleh program studinya, atau kegiatan-kegiatan di luar sana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tetap semangat.